Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman sehat M-Ganik. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan live lagi bersama M-Ganik dengan tema berpuasa bagi penderita diabetes. Nah, yang berbeda dari live hari ini adalah kita langsung datang ke tempat dokternya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja yuk membahas mengenai berpuasa bagi penderita diabetes bersama Dok Elvina dan akan dimoderatori oleh Ibu Jessica. Oke, halo, selamat pagi Dok. Selamat pagi. Oke, sekarang ini kita lagi mau membahas tema yang seru banget, judulnya berpuasa bagi penderita diabetes. Jadi para penderita diabetes, bapak dan ibu yang bingung nih, saya boleh nggak sih puasa? Terus saya apa yang harus saya lakukan untuk memasuki bulan puasa? Nah, ini akan dijawab oleh Dokter Elvina. Oke, sebelumnya Dokter Elvina apa kabar Dok? Baik, alhamdulillah. Berarti lagi sibuk nih ya hari ini ya, kita gangguin Dok. Iya, dengan aktivitas rutinitas sehari-hari dalam pelayanan. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan nomor 1 aja ya Dok ya. Kita kan udah mau masuk bulan puasa. Sebenarnya boleh nggak sih penderita diabetes tuh berpuasa Dok? Oke, secara prinsip pasien diabetes itu boleh-boleh saja berpuasa. Yang penting kadar gula darahnya tetap terkontrol stabil, kecuali bagi pasien yang ada penyakit penyerta ataupun komplikasi-komplikasi akut lainnya. Oke, berarti boleh lebih spesifik nggak Dok dijelaskan? Jadi yang boleh ikutan puasa itu, berarti kan tadi dengan keadaan yang tidak ada komplikasi. Iya. Itu batas mana gitu Dok? Oke, biasanya kalau yang ada komplikasi misalnya ada riwayat 2 atau 3 bulan terakhir kadar gula darahnya masih sangat tinggi gitu, jadi itu tidak disarankan. Atau ada riwayat koma atau penurunan kesadaran karena peningkatan kadar gula atau sangat rendah. Ataupun dalam kondisi kehamilan atau ada gangguan fungsi ginjal dan sedang menjalankan cuci darah. Ataupun kondisi usia lanjut yang gangguan kesehatannya juga sudah mulai terjadi, seperti itu. Oke, baik. Jadi tuh gini Dok, untuk berpuasa sendiri kan tentunya selain ibadah, pasti kan banyak manfaatnya juga nih buat badan gitu, buat tubuh. Jadi secara umum orang biasa, bukan penderita diabetes kan pastinya akan mendapatkan manfaat-manfaat dari puasa tersebut ya. Kalau penderita diabetes sendiri, apakah akan merasakan manfaat yang sama Dok? Nah, sebelumnya juga boleh dijelaskan nggak sih dari segi gizi, itu dengan berpuasa, manfaat apa aja sih yang bisa didapatkan? Oke, nah puasa ini kan cenderungnya asupan kalori kan lebih menurun dari biasanya. Jadi asupan kalori yang lebih rendah dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi insulin itu yang mengatur kadar gula darah, mengatur gula darah bisa sampai ke sel tubuh secara baik gitu. Jadi dengan asupan kalori yang rendah, insulinnya beban kerjanya tidak terlalu berat gitu. Nah, bagi orang yang sehat ini terbantu gitu. Nah, kemudian bagi yang diabetes juga terbantu karena selain membantu menstabilkan kadar gula darah pada kondisi tertentu, misalnya diabetes yang bersamaan dengan obesitas. Nah, ini bisa membantu program diet. Kalau obesitas kan punya target untuk menurunkan berat badan tetap dengan cara yang tepat karena kondisinya diabetes. Tapi buat pasien yang dengan komplikasi penyakit penyerta itu mungkin pertimbangan untuk berpuasa ya belum bisa direkomendasikan dulu gitu. Oke, tapi kan untuk yang tadi manfaatnya berarti untuk lebih ke yang obesitas ya Dok. Tapi di luar itu banyak juga nih penderita diabetes dengan gejala berat badannya susut. Yeah. Nah itu mereka bingung tuh. Berat badan saya udah susut, nanti saya puasa, kalau nggak saya menjalankan diet, kalau nggak saya merubah pola makan menjadi lebih sehat, nanti tambah kurus dong saya.
Oke, gitu. itu harus dilihat, pola makannya. Jadi baik dari segi jumlah maupun, jenis dari, makanan yang, dikonsumsi selama bulan puasa gitu. Jadi semuanya harus, dipertimbangkan baik dari, aturan dietnya, perencanaan makannya, dan termasuk aktivitas, fisiknya juga nanti dilihat. Ya nggak boleh olahraga terlalu berat gitu, walaupun aktivitas fisik juga tetap, penting dilakukan. Mhm. Oke, menyambung pertanyaannya tadi nih, memangnya gimana sih cara mengatur nutrisi selama berpuasa? Oke. Nah, prinsipnya kan, tetap melihat, prinsip diet seimbang. Jadi, diet seimbang itu terpenuhi semua kebutuhan nutrien atau zat gizi, baik, makro maupun mikro, hanya, jadwal dan, frekuensi, makannya saja yang, agak berubah gitu. Nah, prinsip diet seimbang kan tetap ya karbohidrat sekitar, 40-50% porsinya, kemudian, lemak sekitar 25 hingga 30% dan protein juga, terpenuhi 15-20%. Juga termasuk vitamin mineral, serat diperhatikan dan asupan air juga yang penting diperhatikan. Kemudian, frekuensi makannya. Kalau biasanya, makan sehari-hari kan 3 kali makan utama, kemudian, snack bisa 2-3 kali. Nah, saat bulan puasa juga tetap menu makan utama tetap, bisa dijalankan 3 kali, hanya mungkin snack-nya juga, agak, berbeda gitu. Misalnya, untuk, sarapan itu bisa, dijadikan, menu berbuka, kemudian, sahur, diambil dari menu, makan siang, kemudian makan malam bisa setelah, sholat Isya atau sholat tarawih. Oke. Kemudian sebelum tidur, bisa ditambahkan snack gitu. Nah, nanti Oke. dilihat lagi pilihan jenis makanannya yang mana yang paling diutamakan dalam kondisi berpuasa, terutama bagi yang diabetes. Oke, Dok, kan sering banyak iklan atau, kata-kata dari banyak orang lah, kalau berbuka tuh dengan yang manis, gitu. Iya. Nah, menurut pendapat dokter nih gimana sih? Oke. Nah, kan kadar gula darah kan pada saat, berpuasa itu di akhir puasa menjelang berbuka kan memang udah di titik yang rendah gitu. Jadi dengan, memakan makanan yang manis, dicoba stabilkan kembali kadar gula darahnya. Tetapi pilihan makanan manisnya yang istilahnya, indeks glikemiknya tidak tinggi. Jadi bukan jenis gula simplex atau gula sederhana. Nah, gula sederhana itu saat, dikonsumsi cepat gitu, sangat cepat diserap dan sangat cepat meningkatkan kadar gula darah. Nah, makanya dipilihlah gula yang sifatnya kompleks, jadi lebih lama proses, penyerapan dan lebih lama proses, peningkatan, titik puncak kadar gula darah di tubuh atau di darah gitu. Contohnya kalau yang simplex itu gula sederhana seperti gula pasir, sirup, madu, termasuk kurma ya, gula simplex, tapi kurma tetap ada seratnya. Makanya dari segi jumlah, tetap dibatasi. Nah, pilihan, utama buat, yang jenis makanan manis yang, baik, yang mencegah peningkatan kadar gula darah adalah itu tadi, karbohidrat kompleks gitu. Jadi boleh jus buah, tapi bentuknya, blender gitu ya, atau, ya biji-bijian seperti oatmeal ataupun, yang lainnya, gandum. Oke, berarti kalau misalkan nih Dok, penderita diabetes buka puasa dengan kolak yang super manis, pakai susu kental manis gitu Dok. Nah, itu Dia akan iya. apa? Itu yang dihindari karena, cepat peningkatan gula darah apalagi kalau jumlahnya banyak gitu. Jadi tetap berbuka itu, dibagi aja porsinya. Jadi jangan sekaligus, banyak, kan biasanya buka puasa lapar ini ya, Langsung cenderung hajar iya. semua. Nah, itu jumlahnya tetap, diperhatikan. Kemarin kan kita sempat ini ya Dok ya, kirimin M-Ganik buat Iya. dokter. Dokter udah coba belum? Udah, Gimana Dok cocok. rasanya? Saya sih memang, suka ini, udah karena terbiasa ya makanan berserat gitu, jadi dan itu terbantu gitu, secara waktu kan lebih instan bisa langsung cepet gitu ya, proses penyajian. Kalau menurut dokter, baiknya itu konsumsi M-Ganik multigrain itu kapan sih?
di saat Oke. puasa. Kalau Iya. misalkan normal nih nggak puasa, Iya. kita menganjurkan untuk konsumsi M-Ganik itu untuk pengganti sarapan pagi gitu. Jadi untuk menjaga juga kadar gula darah biar nggak melonjak, biar kadar gula darah tetap stabil. Dan kita sarankan lagi untuk dikonsumsi malam hari sebagai snack malam gitu. Oke. Nah, untuk berpuasa gimana dok kira-kira yang bagusnya jadwal? Iya, kan secara komposisi ya, kalau dilihat kan cukup baik ya, jadi sumber protein nabati, sumber serat gitu ya, banyak jenis seratnya. Jadi, saat puasa juga, lumayan terbantu. Nah, kita lihat dulu dari fungsi serat kan, untuk mempertahankan rasa kenyang dan, menstabilkan kadar gula darah, karena yang tadi ya, kandungan karbohidrat kompleksnya gitu. Nah, saat puasa itu bisa dijadikan cemilan, atau snack. Mungkin kalau malam hari bisa jadikan snack atau cemilan sebelum tidur. Nah, buat sarapan ya sahur ya, dianggap sahur itu bisa tambahan gitu. Jadi saat mengakhiri sahurnya bisa dikonsumsi juga. Jadi mempertahankan rasa kenyang juga dan menghambat cepat meningkatnya kadar gula darah, lonjakan kadar gula darahnya. Oke, kalau dijadikan berbuka boleh nggak dok? Boleh aja. Jadi nanti kembali ke individunya, kebutuhan kalorinya seperti apa gitu. Jadi menu utama tetap terbagi. Jika ingin menjadikan M-Ganik sebagai menu utama, kan secara kalori kan sudah jelas ya hitungan kalorinya. Nah, jika di saat berbuka itu ditentukan berapa jumlah kalorinya, nanti tinggal disesuaikan, ditambahkan kalorinya lagi atau tetap dengan jumlah tersebut gitu. Oke, intinya boleh aja, yang penting harus tahu dulu nih kebutuhan kalori kamu berapa gitu. Terus setelah udah tahu, disesuaikan lagi dengan makronutrisinya. Jangan sampai kebanyakan lemak atau kebanyakan karbohidrat gitu ya. Yang penting dengan jadwal yang biasa, itu tinggal dirubah-rubah aja sesuai jadwal puasa dan tetap melengkapi nutrisi dan kalori, begitu ya? Iya, bisa sangat fleksibel. Oke. Untuk penderita diabetes nih dok, apa sih persiapan yang harus dilakukan sebelum memasuki bulan puasa dok? Sebaiknya buat pasien diabetes khususnya yang sedang mengkonsumsi obat ataupun menggunakan insulin itu disarankan minimal 2 atau 3 bulan sebelumnya melakukan pemeriksaan kesehatan, check up baik kadar gula maupun pemeriksaan fisik ke dokter gitu. Jadi dapat ditentukan dengan diketahui statusnya saat itu apakah termasuk dalam komplikasi penyakit penyerta atau disesuaikan pemakaian obatnya, dosisnya, dan insulinnya gitu. Dan melakukan perencanaan makan gitu. Jadi dilihat status gizinya saat menjelang puasa, ditentukan perencanaan makannya dan aktivitas fisik atau olahraganya yang sesuai pada saat bulan puasa. Oke. Misalkan nih dok, penderita diabetes udah konsultasi, terus dokternya menyatakan, oke, kamu boleh puasa gitu. Ada nggak kondisi tertentu, kondisi apa yang dialami oleh penderita diabetes yang dimana dia tuh harus stop, udah jangan dilanjutkan? Saat puasa kan dianjurkan untuk rutin ya berkala dilakukan pemeriksaan kadar gula. Biasanya boleh 2-4 kali gitu ya. Setelah sahur, saat pertengahan puasa dan setelah berbuka. Jadi jika kadar gula darahnya di bawah 60 itu dianjurkan langsung berbuka dan jika lebih di atas 300 juga disarankan berbuka. Kemudian jika ada timbul gejala tertentu seperti pusing atau keluar keringat banyak ya, kayak keringat dingin atau badan terasa sangat lemas, nah itu sebaiknya langsung dibatalkan puasanya. Oke, berarti penderita diabetes itu baiknya sambil puasa, sambil cek gula darah berkala itu setiap hari atau gimana dok? Setiap hari. Setiap hari harus ngecek ya? Terutama yang menggunakan insulin. Oke, itu sebenarnya untuk memprevent kalau dia terlalu rendah gitu ya dok ya? Iya, betul. Oke, setiap hari berarti kapan aja nih anjuran dokter? Setelah sahur, jadi dalam 2 jam setelah sahur jika kadar gula darahnya di bawah 60 itu langsung berbuka, kemudian di pertengahan puasa dan setelah berbuka. Setelah berbuka itu untuk melihat tingkat kestabilan kadar gula darahnya. Jika melonjak lebih dari 300 berarti dipertimbangkan tidak berpuasa dulu. Jadi disesuaikan obat, mungkin pemakaian obatnya bisa jadi lebih dari 3 kali. Nah itu
kan disesuaikan. Jadi harus mengkonsumsi obat tidak hanya saat tidak berpuasanya gitu. Oke, jadi 2 jam setelah sahur itu satu Iya. kali itu. Itu Iya. berarti kalau misalkan ternyata gula darahnya rendah, udah jangan puasa deh Iya. harian itu. Iya. Dan kalau misalkan bagus lanjut puasa Lanjut. setelah 8 jam atau 10 jam kali dok, tengah-tengah gitu. Tengah ya. Tengah-tengah jadi kurang lebih jam berapaan itu? Setelah 6 jam ya, tengah hari lah misalnya. Jam 1 siang Iya, mungkin ya, iya. dicek. Itu berarti statusnya gula darah puasa, betul ya dok? Iya. Oke, itu dicek. Kalau misalkan masih bagus, masih Lanjut. bisa berpuasa, Iya. lanjut. Dan Pas setelah berbuka, dicek lagi. iya. Kayak gitu. Oke, berarti yang harus stop berpuasa adalah yang gula darahnya justru yang rendah ya? Iya. Kalau yang sangat rendah. tinggi, lanjutkan Kalau yang aja. terlalu tinggi juga itu kan perlu dilihat, lebih dari 300 kan harus dilihat lagi dia butuh penggunaan obat gitu. Jadi kalau yang gula darahnya rendah harus stop untuk makan biar Iya. dia naik lagi gula Iya. darahnya. Tapi kalau yang terlalu tinggi harus stop untuk Butuh minum obat obat, untuk iya. turunkan. Iya. Oke, baik. Tapi kalau misalkan suntik insulin sendiri itu dok melanggar puasa nggak sih dok? Itu makanya nanti disesuaikan saat kapan menggunakan insulin. Biasanya frekuensi dan dosis insulinnya biasanya diturunkan karena kan asupan makannya kan berubah ya secara frekuensi gitu dan secara jamnya gitu. Jadi insulinnya disesuaikan lagi. Oke, maksud saya kalau minum obatnya minum itu kan udah pasti batal puasanya. Iya. Tapi kalau misalkan insulin sendiri karena itu ada sesuatu atau yang berbentuk dari luar masuk ke dalam tubuh itu tergolong batal puasa nggak sih dok? Iya, termasuk Oh, tergolong ya? Iya. Oh, jadi kalau misalkan nggak minum obat minum tapi suntik insulin Iya. udah batal Iya. puasa. Oh, begitu toh. Oke, so far sih pertanyaannya udah semua, tapi saya ada masih penasaran beberapa Iya. hal sih dok mengenai diabetes dan puasa gitu. Misalkan nih penderita diabetes kelewat, ini kan sekarang udah sebentar lagi banget nih, Iya. 2 minggu lagi puasa. Mereka belum sempat cek nih 2 bulan kemarin, mau cek sekarang bisa nggak dok? Ya masih bisa. Yang penting kan tadi syarat kadar gula darahnya tetap stabil dan mengadjust atau menyesuaikan dosis obat gitu. Tetap harus periksakan diri. Itu 2 bulan itu dimaksudkan untuk melihat semua parameter yang ada gitu. Jadi lebih prepare gitu ya. Nah kalau istilahnya kalaupun sekarang ya tetap belum terlambat gitu untuk memeriksakan, memastikan masuk golongan resiko tinggi atau tidak gitu. Itu yang perlu dipastikan. Oke. Oke sih, udah sih dok. Jadi secara garis besar penderita diabetes boleh berpuasa asalkan tahu keadaan kondisinya. Iya. Dan bisa memiliki pola makan yang jelas Iya. dan tetap memenuhi nutrisi dan kalori. Seperti Iya. itulah ya kira-kira ya. Betul. Oke baik, untuk pertanyaan udah selesai semuanya, udah tutup sesi pertanyaan dengan Dok Elvina. Kita ucapin terima kasih. Oke, buat Dok sama-sama. Elvina. Terima kasih Oke, kembali. Nah, seru banget ya pembahasan mengenai berpuasa bagi penderita diabetes yang sudah dibahas oleh Dok Elvina bareng dengan Ibu Jessica yang tadi sudah kita dengarkan. Semoga pembahasan hari ini membantu teman sehat M-Ganik semua untuk memulai berpuasa pada bulan Ramadan nanti. Terima kasih yang sudah menonton live hari ini. Semoga teman sehat M-Ganik di rumah semua sehat walafiat. Amin. Oke, sampai ketemu di live selanjutnya. Selamat pagi.